itu selanjutnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Jadi kita ini kan harus melalui mekanisme konstitusi. Tadi kan kita kan semakin beradab, semakin baik, ya, kepatuhan terhadap konstitusi, kepada hukum. Maka setelah disahkan, mekanisme yang paling pas adalah judicial review. Untuk itu, kalau ada pasal-pasal yang dianggap. Yang kedua, training. Kita akan mengadakan, tadi saya bilang 3 tahun ini waktu yang cukup luas bagi pemerintah, bagi tim, untuk bersosialisasi, membuat training kepada penegak-penegak hukum. Stakeholders yang jaksa, hakim, polisi, ini utamanya dulu. Advokat, ya, pegiat HAM, kampus-kampus lagi, jangan salah ngajar dia. Selamat malam pemirsa, KUHP baru sudah ketok palu, sudah disahkan oleh DPR dan juga pemerintah. Namun ternyata sejumlah pasal masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Memang betul tidak memuaskan semua pihak, tapi masih ada waktu 3 tahun selama masa sosialisasi ke seluruh stakeholder. Ya, tapi di satu sisi memang kita patut berbangga bahwa kita telah memiliki kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru karya anak bangsa. Meskipun di sisi lain masih banyak yang menganggap bahwa KUHP baru kita ini mengandung berbagai sejumlah catatan bagi demokrasi. Pertanyaannya, benarkah kemudian KUHP baru kita mengandung sejumlah aturan yang bermasalah dan juga rawan disalahgunakan? Langsung saja kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami di meja catatan demokrasi. Langsung saja saya sapa satu persatu. Ada Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf ahli presiden. Assalamualaikum. Boleh digunakan mikrofonnya Bang? Gunakan mikrofonnya boleh Bang? Kita sambil tes-tes. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang. Terima kasih. Dan juga sudah hadir juga ada Bang Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Nasdem. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan, ini masih mahasiswa, kalau lihat jaketnya jelas ya Maria ya. Yellow jacket dari Universitas Indonesia, yakni Kepala Departemen Kajian Strategis BEM Universitas Indonesia atas nama Revisa Ayunda Putri. Selamat malam Revisa. Selamat malam Kak. Semangat ya Revisa ya. Semangat banget dong. Oh, luar biasa. Kemudian kami juga menghadirkan ada pakar hukum tata negara, Huda Ferry Amsari. Selamat malam. Malam Mas. Dan juga Ketua Ikatan Aktivis 98. Bang Immanuel Ebenezer. Selamat malam Andrew dan Ayah. Hari ini bajunya nggak merah, bukan ya? Biru ya hari ini ya? Biar nggak kelihatan warna partai yang lain. Tapi rambut masih hitam ya, aman. Oh itu tema yang beda ya. Kita langsung ke Revisa. Revisa, kami ingin tahu tanggapan Anda setelah DPR dan juga pemerintah mengesahkan RUU KUHP yang peninggalan kolonial Belanda itu menjadi KUHP yang baru sekarang. Oke. Sebelum saya menyampaikan opini saya terlebih dahulu akan menyampaikan adagium yang tepat kita rasanya melihat KUHP sekarang. Hukum itu tidak selalu tegak, sekali runtuh. Di sana berdiri, di sini rubuh. Karena ia tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita adalah tegakkan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh. Itu adalah adagium profesor favorit saya, Profesor Herman Raja Guguk, yang sepantasnya saat ini RKUHP yang kini menjadi KUHP adalah produk hukum yang runtuh. Dan kami mahasiswa bersama dengan elemen sipil masyarakat akan mendirikan hukum yang runtuh tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama di sini ada kakak tingkat saya, Bang Tobas. Saya akan reminder terlebih dahulu pelajaran semester 1 Bang. Pelajaran tentang pengantar hukum Indonesia. Di mana hukum yang baik ialah hukum yang mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Hukum yang baik adalah hukum yang reaktif terhadap perkembangan masyarakat itu sendiri. Tetapi saya rasa di sini KUHP baru kita justru bukan hukum yang reaktif. Tetapi justru hukum yang mundur. Kenapa? Kita lihat. Dari 1 tahun ke belakang, mahasiswa, elemen sipil sangat bersemangat dalam mengobarkan, mengkritisi pemerintah dengan segala peraturan, dengan segala permasalahan yang ada di dalamnya. Mulai dari contohnya Omnibus Law, lalu yang akhir-akhir ini penolakan terhadap RKUHP. Hal ini menunjukkan masyarakat kian aktif dalam mengkritisi dan melihat permasalahan-permasalahan yang ada di pemerintah. Tentu saja ini indeks yang bagus untuk demokrasi kita. Akan tetapi KUHP yang baru ini
justru apa? Membuat mundur indeks demokrasi yang telah bagus tersebut. Masyarakat yang dulunya bersemangat menggebu-gebu untuk melakukan aksi unjuk rasa, kini ditakut-takuti oleh KUHP yang baru kita. Di mana apabila tidak ada pemberitahuan, di mana apabila terjadi kerusuhan, maka akan diancam dengan hukuman pidana, di mana hukuman pidana menjadi ultimum remedium, di mana hukuman pidana menjadi hukuman yang berat, yang tentunya saja hal ini akan membuat takut masyarakat ketika mereka akan menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka. Lalu di mana kata memajukan, kata mendekolonialisasi itu sendiri, saya rasa tidak ada kata tersebut di dalam KUHP baru kita. Karena saya sendiri pun ketika nanti KUHP disahkan, saya akan hati-hati dalam mengkritik pemerintah. Karena apa? Kritik kan bersifat subjektif. Jadi bagi saya kritik, tapi mungkin bagi Bapak Presiden Jokowi adalah penghinaan, bisa saja saya dipidana karena hal tersebut. Sehingga saya akan semakin berhati-hati. Yang mana hal ini akan menunjukkan penyusutan ruang sipil. Masyarakat yang seharusnya bisa menyuarakan aspirasi mereka, karena penyusutan ruang sipil ini, maka indeks demokrasi kita, kemampuan demokrasi masyarakat, kemampuan pola pikir masyarakat untuk mengkritisi pemerintahnya sendiri akan semakin turun. Sehingga saya akan mempertanyakan, apakah KUHP yang baru ini sudah reaktif terhadap kemajuan masyarakat untuk mengkritisi pemerintahnya? Justru seharusnya KUHP ini mampu untuk melindungi masyarakat yang reaktif terhadap pemerintahan yang mungkin sekarang bisa dibilang kacau balau kali ya. Harusnya KUHP bisa mendukung hal tersebut, melindungi masyarakat. Tetapi kenapa di sini KUHP yang baru ini justru melimitasi masyarakat dalam sebuah lingkaran jahat bernama KUHP dengan ancaman pidana, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 saja ancamannya bukan pidana. Berarti di sini ada penambahan sanksi atau peningkatan jenis sanksi dari yang awalnya bukan sanksi pidana atau mungkin sanksi administratif menjadi sanksi pidana. Tentu saja ini menjadi hal yang mengkhawatirkan karena kita mahasiswa kan lagi semangat-semangatnya nih untuk mengkritiki pemerintah, untuk mengkritisi para DPR yang mungkin duduk manis di mejanya, di kursinya. Kita lagi semangat-semangatnya, tapi kita ditakut-takuti nih sama KUHP yang baru. Lalu saya tanya kepada Bang Tobas yang mungkin sekarang lagi duduk di kursi DPR RI, apakah hal tersebut menunjukkan KUHP ini adalah sesuatu yang reaktif terhadap perubahan yang ada di masyarakat? Karena ini mungkin pelajaran semester 1, jadi harusnya Bang Tobas masih ingat ya Bang ya. Terus selanjutnya, kembali lagi kami akan menolak baik secara formil maupun material. Sebab apa? Secara formil pembahasan yang dilakukan oleh DPR pada pembicaraan tingkat pertama itu dimulai pada tanggal 24 November. Lalu pada pembicaraan tingkat kedua yang mana diketok kemarin adalah 6 Desember. Ini cuma berselisih beberapa hari saja. Yang mana dalam 24 November sampai 6 Desember DPR tidak mampu untuk menunjukkan partisipasi publik yang bermakna itu sendiri. Padahal apa? KUHP ini seharusnya hidup dengan masyarakat. Tapi kenapa masyarakat itu sendiri tidak dilibatkan di dalamnya? Mungkin validasinya hanya sosialisasi. Bahkan Bang Tobas kemarin juga sempat main ke kampus saya, mendapatkan kajian dari BEM UI, dan di situ kami jelas untuk mencabut pasal-pasal bermasalah, tentunya pasal tentang unjuk rasa dan juga penghinaan terhadap presiden dan lembaga negaranya. Tetapi dari penyampaian kajian itu saja kami sama sekali tidak digubris. Argumen-argumen kami tidak ada yang diterima dalam rumusan baru di KUHP itu sendiri. Jadi saya rasa baik penolakan secara formil, material, dan juga proses di dalamnya kami masih tegas untuk menolak KUHP. Ya, kalau gitu langsung saya dijawab boleh Bang Tobas. Betulkah kemudian ini non-reaktif dan bahkan juga dianggap mundur dalam hukum? Ya, pertama yang sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa saya sudah terima dan saya sudah perjuangkan di dalam. Jadi bukan nggak digubris ya? Ya, jadi kalau misalnya mengikuti proses pembahasan, proses persidangan, sikap-sikap yang saya sampaikan selama proses penyusunan dan pembahasan RKUHP ini, semua hal-hal yang disampaikan baik itu oleh masyarakat sipil maupun oleh teman-teman mahasiswa, saya perjuangkan, ya. Saya minta untuk dibahas. Jadi bukan tidak digubris, paling tidak oleh saya. Sejauh apa perjuangan yang dibawa di DPR? Oke. Nah, sekarang pertanyaan begini. Dikatakan sebagai suatu kemunduran. Kalau suatu kemunduran dari titik yang mana? Apakah dari titik KUHP existing sekarang? Kalau KUHP existing sekarang itu jauh jelas lebih buruk dibandingkan KUHP baru. Ya, banyak hal-hal baru yang kemudian dirumuskan dalam KUHP baru yang kalau kita kembali kepada KUHP lama yang saat ini existing itu
jauh lebih parah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat pasal apa yang masih dipermasalahkan, menurut saya jalan utamanya adalah dengan cara dialog. Mungkin bisa disampaikan oleh Revisa, oleh siapapun lah yang mengatakan bahwa ada hal-hal yang patut dikritisi dari KUHP baru ini. Oke, pasal yang mana? Biar kita buka bersama-sama, kita baca bersama-sama, kita lihat apakah pasal dengan rumusan yang terakhir yang kemudian kesepakati itu seperti yang dikhawatirkan. Karena perlu kita ketahui bahwa RKUHP ini dia mengalami perubahan-perubahan secara bertahap. Kalau kita bandingkan antara draft 2019 di periode yang lalu dibandingkan draft terakhir yang kita sudah sepakati, itu juga jauh sangat berbeda. Ya, apa yang tadi disampaikan yang menjadi kritikan masyarakat selama periode kita membahas ini itu sudah berubah. Ya, contoh misalnya, contoh. Kan ada kritikan mengenai pasal-pasal yang saya kategorikan sebagai pasal-pasal yang dianggap berpotensi mengancam kebebasan dan demokrasi. Ya, saya kategorikan itu misalnya ada pasal makar, kemudian penghinaan terhadap kekuasaan umum, penghinaan terhadap lembaga negara, penyerangan harkat dan martabat terhadap presiden dan wakil presiden, termasuk juga mungkin kita tambahkan saja tadi karena disampaikan terkait dengan ketertiban umum dalam hal menyampaikan pawai ataupun unjuk rasa. Oke, yang pertama soal makar. Ya, kalau kita kembali pada KUHP sekarang, makar yang sekarang ini dengan KUHP existing, ya, yang lama, itu semua orang yang bertentangan dengan pemerintah bisa dikenakan dengan subversif. Kita punya pengalaman panjang soal itu. Nah, karena itulah dengan masukan dari masyarakat, saya mintakan kepada pemerintah dan teman-teman yang lain untuk menyetujui bahwa makar kita kembalikan pada istilah orisinalnya, itu serangan fisik. Jadi hanya serangan fisik kepada penguasa saja yang kemudian bisa dikategorikan sebagai makar, bukan ketika orang-orang yang punya berbeda pandangan. Itu satu yang jauh berbeda antara KUHP yang lama existing dengan yang sekarang. Yang kedua, penghinaan terhadap kekuasaan umum yang banyak dikatakan oleh teman-teman mahasiswa dan teman-teman lain, kalau kita menghina pejabat, kita menghina bupati, kita menghina polisi, itu nanti bisa dipidana. Sekarang pasalnya sudah dihapuskan. Menjadi? Gak ada. Jadi gitu. Jadi kalau dikatakan kita nanti bisa kena menghina, sudah tidak ada, sudah dihapuskan. Berdasarkan apa? Hasil apa yang kita sampaikan, hasil yang kita bahas, kemudian kita sepakat untuk mencabut itu. Bagaimana dengan penghinaan DPR? Termasuk menghina lembaga kemudian, negara, DPR. Pasal mengenai penghinaan terhadap lembaga negara, itu pasal yang mandirinya kita hapus, tapi kita gabungkan dengan pasal 240. Di mana ya pasal 240 juga pasal terhadap penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Tapi lembaga negara kita batasi, hanya beberapa saja, satu. Yang kedua, kita ubah sedemikian rupa karena kita sadar bahwa kalau saya maunya menghapus, saya sudah sampaikan dalam persidangan, saya minta untuk dihapus. Tapi karena ada pandangan lain yang mengatakan bahwa pasal-pasal ini tetap harus ada, maka kita ambil jalan tengahnya. Jalan tengahnya seperti apa? Dengan kita berikan pembatasan-pembatasan. Pembatasan seperti apa? Untuk penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara ini, kita jadikan delik aduan. Dan yang bisa mengadukan hanya pimpinan lembaganya saja. Saya ambilkan contoh misalnya, ada perbuatan yang dianggap menghina lembaga Mahkamah Agung. Maka yang hanya bisa mengadukan adalah Ketua Mahkamah Agung saja. Sementara Hakim Agungnya, panitera, pejabat Mahkamah Agung, masyarakat, polisi bahkan, itu tidak bisa mengadukan persoalan ini. Sehingga pasalnya memang tetap ada, tapi penerapannya juga tidak mudah. Ya, kita tidak bisa bayangkan seorang Mahkamah Agung dengan mudahnya ketika ada perbuatan-perbuatan tertentu, kemudian lapor dan seterusnya. Kalau menghina DPR, Bang? Sama juga, menghina DPR harus ketua DPR-nya. Dengan mekanisme tertentu harus sebagai satu keputusan bersama bahwa perbuatan tersebut diadukan. Jadi betul, saya pun juga maunya dihapus. Tapi kan kita juga harus menghargai juga pendapat-pendapat yang lain yang juga menginginkan pasal ini ada. Akhirnya diambil jalan tengah itu, ya, supaya dia tidak sekaret seperti apa yang terjadi sekarang dengan mudahnya dilaporkan dan sebagainya. Ya, jadi itu hal yang paling maksimal yang bisa kita lakukan untuk memberikan batasan-batasan. Yang terakhir, pasal 256, ya. Pasal 256 itu bukan pasal untuk memidana unjuk rasa, bukan, ya. Pasal itu harus dibaca secara keseluruhan karena suatu pidana itu baru bisa dikenakan apabila seluruh unsurnya itu terpenuhi. Satu saja unsur tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa kena. Nah, di dalam pasal 256 itu, ya, itu adalah ya apabila melakukan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi tanpa pemberitahuan yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan huru-hara atau keonaran, baru dapat dipidana. Mengganggu kepentingan umum ini kan kemudian masih abu-abu, Bang. Karena itu, saya pun juga menyampaikan itu. Ini masih abu-abu nih. Kita berikan tambahan penjelasan. Ya. Mengganggu kepentingan umum yang dimaksud
dalam pasal tersebut adalah apabila ada sebuah unjuk rasa, pawai atau demonstrasi yang mengganggu layanan kepentingan umum seperti ambulans yang tidak bisa mengantarkan orang sakit. Kemudian pemadam kebakaran yang terhambat akibat pemberitahuan unjuk rasa tanpa pemberitahuan tersebut. Nah, artinya apa? Kalau misalnya ada unjuk rasa dengan pemberitahuan, kemudian mengakibatkan terganggunya itu, maka dia tidak dapat dipidana. Kenapa? Karena sudah menjadi kewajibannya si aparat penegak hukum untuk mengatur jalannya lalu lintas, membuat pengalihan jalan dan sebagainya, sehingga tidak terganggu. Atau apabila ada unjuk rasa tanpa pemberitahuan, tapi tidak mengakibatkan hal-hal tersebut, ya, menutup jalan boleh, tapi kemudian tidak ada ambulans yang terhalang, pemadam kebakaran yang terhalang, itu pun juga tidak dapat dipidana. Nah, jadi cara membacanya harus lebih pelan-pelan, ya, dan bisa memahami apa yang dimaksud dari pasal tersebut. Sehingga Bang Taufik, ini bukan pasal tentang unjuk rasa. Bang Taufik, kalau seandainya unjuk rasa sudah menyertakan surat pemberitahuan, tapi di tengah jalan ada chaos di sana, ada kerusuhan yang terjadi, apakah tetap akan bisa dipidana? Tidak bisa dipidana dengan pasal tersebut. Kenapa? Karena ketika sudah memberitahukan, maka menjadi tanggung jawabnya pihak aparat penegak hukum untuk mengatur jalannya unjuk rasa tersebut sehingga tidak ada kepentingan umum yang terhalangi, sehingga tidak ada orang-orang yang berupaya untuk membuat keonaran dan huru-hara. Nah, jadi di situ cara membacanya. Jadi jangan kemudian kita merasa bahwa ini pasal tentang unjuk rasa. Enggak, ini tentang ketertiban umum. Pasal ini mengatur tentang ketertiban umum supaya apa? Kepentingan untuk menyampaikan pendapat tetap terjaga, ya, tetap kemerdekaannya tetap terjaga. Di sisi lain, kepentingan orang-orang yang juga banyak kepentingannya, ada kepentingan orang sakit, ada kepentingan vital lainnya, itu juga tetap terjaga. Jadi asas keseimbangan ini yang dijaga di pasal tersebut. Nah, inilah menurut saya, ini problemnya adalah kita mungkin harus memang lebih memahami pasal ini, kemudian kita berdialog sehingga kita punya persamaan persepsi terkait dengan hal-hal yang selama ini masih dikritik. Termasuk di meja ini, Bang Tobas. Revisa, sudahkah cukup kemudian penyesuaian itu? Oke, menurut saya ya Bang ya, tadi Abang bilang kalau misalkan penghinaan terhadap DPR contohnya cuma bisa diadukan sama ketua DPR. Penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi cuma bisa dilakukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi. Anggota DPR itu kan banyak ya Bang. Bisa aja nih, saya misal contoh anggota DPR, terus saya ngomong ke Ketua DPR, Bu, saya merasa terhina nih. Terus haruskah DPR merapatkan hal tersebut bersama-sama? DPR itu tugasnya udah banyak, undang-undang yang seharusnya disahkan banyak, undang-undang bermasalah banyak. Tetapi kenapa justru disibukkan dengan hal-hal yang sebenarnya itu tidak penting untuk dirapatkan bersama. Jadi menurut saya itu bukan suatu solusi yang konkret untuk menghadirkan hal tersebut. Lalu, boleh nggak saya jawab dulu? Oke, boleh. Silakan, dari itu, sebenarnya tidak perlu dilaporkan, karena saya dalam posisi juga nggak perlu lapor-lapor seperti itu. Jadi hanya hal-hal yang kalau sampai ada yang lapor bagaimana, Bang? Ya kalau ada yang lapor, maksudnya siapa yang lapor? Anggota DPR. Anggota DPR. Bisa. Yang hanya bisa melapor ketua DPR. Tapi kalau ke ketuanya maksudnya, Bang. Terus kalau ada yang ketuanya bikin rapat gitu gimana, Bang? Ya makanya kan akhirnya mekanismenya tidak mudah. Yang saya sampaikan adalah ya pasal ini tetap ada karena memang tim perumus ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tetap di dalam KUHP kita harus ada pasal yang mengatur untuk menjaga marwah dari suatu lembaga. Oke, ya itu kita hormati. Saya tidak dalam posisi itu. Saya tidak dalam posisi yang sama dengan Ferry dengan teman-teman yang lainnya. Ya, nah tetapi ya karena kemudian kita coba cari jalan tengahnya. Oke lah, kita akui pasal ini ada, tapi kita buat hanya untuk hal-hal yang fundamental sekali, baru pasal ini bisa diterapkan. Sepertinya jalan tengah belum ketemu Bang, kita buat ke jalan kanan dulu, kita iklan dulu. Bahkan kalau perlu nggak perlu diterapkan gitu. Kita tahan dulu, terima kasih. Kami menanyakan kembali kepada seluruh rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Kalau hari ini saya tidak berhasil waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Seolah-olah mengatakan bebas berhubungan seks walaupun belum nikah. Tapi kalau anaknya keberatan atau ibunya keberatan, itu baru pidana. Di mana logika hukumnya ini? Bang Taufik, kita uraikan satu persatu tadi yang dipermasalahkan pasal ketika menghina pimpinan lembaga tinggi negara. Atau jangan-jangan ketika anggotanya juga turut serta mereka terhina martabat harkatnya mengadukan ke pimpinan, pimpinan bergerak untuk mempidanakan orang yang bereaksi itu. Ya makanya jadi saya katakan bahwa memang sebagai satu jalan tengah maka
beberapa pasal-pasal yang dianggap oleh beberapa pihak harus ada, kita hormati keberadaannya, tapi kita buat sulit untuk diterapkan, gitu. Kita buat sulit untuk kemudian disalahgunakan. Kita buat sulit untuk dibuat menjadi multitafsir. Contoh sulitnya seperti apa, Bang? Contoh sulitnya misalnya, ya ada seorang anggota DPR, ya sebut saja X gitu. Dia merasa ada suatu ucapan seseorang, suatu perbuatan seseorang yang menghina lembaganya. Kemudian dia harus menyampaikan dalam satu forum di DPR itu, ya melalui satu keputusan bersama untuk kemudian diputuskan bahwa memberikan tugas bagi ketua DPR untuk membuat aduan ke polisi. Mekanisme ini saja yang tadi kan dikatakan pekerjaan kita banyak untuk ngurusin hal seperti itu untuk apa? Pasti juga karena juga heterogen di DPR, pasti juga saya pun juga akan mengatakan ngapain seperti itu? Udahlah nggak usah repot-repot. Nah itu yang tadi saya katakan dibuat sulit untuk diterapkan. Sulit tapi masih mungkin kan, Bang? Ya, everything is possible. Bukan soal itu poinnya. Masih mungkin terjadi subjektivitas terkait kritik yang disampaikan oleh masyarakat menjadi delik penghinaan dong, Bang. Kalau dikatakan sulit tapi masih mungkin terjadi subjektivitas itu. Betul. Tapi kan begini, ya. Tentu kita akan berpikir ya, apakah perlu atau tidak, ya. Apakah fundamental itu pasal ini diterapkan. Nah tapi kalau kita balik tadi dikatakan Revisa, bahwa ini kemunduran demokrasi, maka dari itu kalau kita mau pakai KUHP sekarang, itu dengan mudahnya orang-orang yang melakukan penghinaan itu diproses hukum. Itu bedanya. Jadi yang sekarang sulit, ya meskipun tidak dihapus, sekali lagi ya saya harus sampaikan, saya adalah orang yang meminta pasal-pasal ini dihapus dalam proses pembahasan. Tapi saya menghormati keputusan untuk tidak dihapus. Akhirnya apa? Yang saya mintakan adalah kita berikan pembatasan. Nah, kalau kembali lagi soal tadi, kalau kita bandingkan dengan KUHP existing sekarang, itu janganlah kita malah maunya KUHP sekarang. KUHP sekarang itu dengan mudahnya orang bisa terkena. KUHP yang baru itu sulit untuk orang bisa terkena. Setidaknya itu kita bisa berangkat dalam poin seperti itu. Oke, daripada sulit mending dihapuskan aja dong, Bang. Setuju. Ya udah setuju kan, Bang? Betul, ya betul. Makanya ini kan gini, proses pembentukan undang-undang itu adalah proses politik yang di dalamnya juga ada demokrasi politik. Ya. Saya sudah menyampaikan itu. Saya sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman-teman BEM UI di dalam rapat-rapat DPR. Ya. Tetapi kan saya tidak bisa kemudian menyatakan harus pendapat saya yang dijadikan keputusan, kan tidak bisa. Saya sudah sampaikan, tapi kemudian karena tidak ada kesepakatan mengenai hal itu, maka saya menyampaikan alternatif lain. Apa itu? Oke, saya hargai orang yang berpendapat lain, tapi saya ingin melakukan pembatasan-pembatasan, dan akhirnya jalan tengahnya pembatasan-pembatasan itu diterima sebagai satu upaya kita untuk mencari jalan keluar dari dua pandangan yang berbeda ini. Upaya Anda itu sudah memungkinkan, sudah cukup mengakomodir reaktif terhadap masyarakat? Aku respon dulu lah ya, supaya UI tidak berlawanan dengan UI. Pertama, kita per pasal Bang supaya detail Bang ya. Pertama soal perjuangan personal Bang Taufik Basari, aku respect lah, selesai urusan ya. Tetapi ini kan bukan soal apa yang diperjuangkan Taufik Basari, tapi apa yang disepakati oleh DPR. Nah, bagaimana kita melihat kesepakatan DPR sebagai sebuah ketentuan hukum yang dianggap sebagai, bahasa dia tadi, ultimum remedium ya, obat atau upaya terakhir. Ini sebenarnya lebih mirip sebagai masalah atau monster di awal dalam penegakan hukum. Kenapa bahasanya agak keras ya? Saya mau contohkan. Dalam konteks Makar 217 kita dukung. Kalau perlu hukum lebih berat lagi. Karena yang diserang adalah fisik presiden. Begitu diserang fisik presiden, keamanan negara dan pemerintahan bisa terganggu. Tidak ada soal di sini. Tapi kalau kita bicara konteks 218, ya, harkat, martabat presiden, bagi saya ini pasal lese majeste atau perlindungan bangsawan elit di zaman kolonial. Dihidupkan lagi ini barang oleh Mahkamah Konstitusi, tanya Bang Tobas deh, sudah dihapus nih barang. Kalau penjelasan umum undang-undang ini mengatakan dalam rangka mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, kok masih ada 218? Dahsyatnya lagi, baca ayat 2-nya, untuk sebagai delik aduan, presiden dapat mengadu secara tertulis.
Ini pengistimewaan bagi presiden. Dulu aduan itu harus datang sendiri. Ingat peristiwa Pak SBY dulu datang sendiri karena merasa ada fitnah di keluarganya, datang sendiri. Tidak ada pengistimewaan untuk delik aduan. Tapi di KUHP yang baru ada semacam pengistimewaan. Tinggal tulis surat, warga negara bisa dilaporkan ke polisi. Kenapa delik aduan tidak ada pengistimewaan seperti ini? Supaya orang lebih sulit dipidana gara-gara relasinya sebagai warga negara dengan presidennya. Jadi presiden kan malu juga datang ke kepolisian ngelaporin warga negaranya sendiri. Nah sekarang dipermudah. Jadi lebih mudah orang dilaporkan presiden untuk penghinaan presiden. Yang lebih menarik adalah soal 240 tadi yang disinggung Bang Tobas. Disebut adalah delik penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Sejak kapan lembaga negara bisa merasa terhina? Hinaan itu kan ke individu. Kalau pasal ini didatangkan, kalau saya jadi lawyernya, saya minta lembaga negara itu datang dalam persidangan. Merasa dia dihina dan terhina. Yang merasa terhina itu individunya. Nah, bagi saya ini pasal sudah tidak tepat. Coba menyembunyikan niat tersembunyi di baliknya. Kalau ada orang yang merasa terhina di MPR, DPR, gitu ya, DPD, MA, MK, pimpinannya buat surat, terlaporkan. Ini pemidanaan yang jauh lebih mudah sebenarnya. Soal tadi Bang, delik aduan yang bersifat untuk presiden ini, kenapa Anda tidak setuju dengan hal itu? Kan itu menjaga harkat martabat seorang kepala negara. Beda ya konsep presidensial dan parlementer ya. Di parlementer selain kepala pemerintahan ada kepala negara. Mereka percaya betul keluarga kerajaan itu perlu dilindungi. Di Asia yang paling getol menerapkan konsep perlindungan keluarga kerajaan itu di Thailand. Ngomong dikit saja hal yang buruk kepada keluarga kerajaan, pidana itu. Nah, di masa kolonial begitu juga di Indonesia. Kalau ratu, gubernur jenderal dihina, kena tuh ibu bapak bangsa kita. Di dalam sistem presidensial, dia ini primus inter pares, ditinggikan seranting saja. Tapi dia adalah warga negara yang memimpin. Sebagai warga negara yang memimpin dengan warga negaranya, dia punya relasi baik saja. Dan sebagai pemimpin tidak layak dalam konsep presidensial dia melamporkan warga negaranya. Orang primus inter pares, dia harus menjaga batinnya, belajar menghormati warga negaranya, tidak mudah tersinggung. Betul-betul negarawan seperti beliau lah. Ya. Harus berhati-hati menyikapi segala kehinaan, bahkan kritik, begitu ya, cacian sekalipun. Saya ingat betul tuh, selalu saya contohkan kepada mahasiswa. Ada grup band ternama namanya Green Day, ya, saya pernah ulas juga di sini. Dia menghina Presiden Amerika George Walker Bush, ya, yang menginvasi Irak. Dia sebut sebagai American idiot, presiden idiot gitu ya. Nggak pernah dia di penjara. Karena apa? Presiden sadar betul sebagai pembuat kebijakan potensi seluruh warga negara, sebagian warga negara, sedikit warga negara terhadap kebijakannya tersinggung pasti ada. Nah, sebagai presiden yang baik, mau sedikit, mau banyak, mau sedang-sedang, dia tidak boleh kemudian melaporkan warga negaranya hanya karena dia memegang kekuasaan. Ingat, dia punya power. Kekuasaan itu harus dibatasi. Tapi Bang Abalin komentar dulu, presiden tidak layak untuk melaporkan warganya sendiri, Bang Abalin. Apakah Anda setuju dengan hal itu? Oke, yang pertama saya harus menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena catatan demokrasi mengangkat perkara ini. Pertama saya mau bilang bahwa undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana yang kita bicarakan hari ini, saya sekaligus untuk membantah di ruang publik bahwa framing yang sedang bergerak, sedang berjalan bahwa sengaja cepat-cepat ditetapkan kitab undang-undang hukum pidana ini agar
Presiden Jokowi bisa menggunakan secara represif kepada lawan-lawan politiknya pada 2024. Ini pasti menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena masa transisi Kitab Undang-Undang KUHP ini akan berlaku nanti di tahun 2025. Itu artinya Presiden Joko Widodo tidak lagi berkuasa, sudah berhenti itu waktu. Karena itulah maka mari kita bicarakan baik-baik ini undang-undang karena akan dipakai untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua yang saya mau bilang bahwa harus kita bangga loh, bertahun-tahun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan kolonialisme Belanda ini, Hindia Belanda ini, bertahun-tahun orang-orang selalu bicara ada hukum adat, ada hukum Islam, dan yang ketiga itu adalah ada hukum peninggalan penjajah. Sekarang ini syukur alhamdulillah Bang Tobas dengan teman-teman di parlemen dan periode pemerintahan ini kita punya KUHP sendiri. Ya. Bahwa di sana sini oke, ada orang boleh kritik pada waktu pembahasan, iya. Tapi mari kita hormati keputusan ini karena dia telah menjadi satu keputusan. Ada prosedurnya Pak, orang boleh menolak. Kau boleh menolak ini perkara-perkara ini semua pada waktu kita berbincang nih barang. Dulu waktu saya masih di Badan Legislasi DPR RI, begitu juga saya bilang. Tapi ketika ini sudah diputuskan menjadi satu keputusan politik orang bernegara, pakai otakmu yang bagus untuk bisa mendudukan perkara ini, karena ini sudah menjadi keputusan politik yang diberlakukan untuk seluruh kepentingan bangsa dan negara dan masa depan akan datang. Mengapa kemudian ini disahkan meskipun masih banyak kontroversi di sana sini? Tidak bisa memenuhi semua keinginan 200 hampir 300 juta rakyat Indonesia. Nona Manis, Maria, Ayah, bahwa ini memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ada sepihak, ada sebagian orang kemudian membicarakan perkara-perkara ini. Iya, karena mereka merasa kepentingan juga dengan masa depan keselamatan bangsa ini dengan undang-undang ini. Wajar tidak kalau kemudian publik menganggap ini terlalu terburu-buru? Ya tentu saja relatif, orang boleh menilai seperti begitu. Kalau teman-teman ada di parlemen pasti merasakan juga peristiwa itu. Saya pernah bisa bicara begini karena saya pernah duduk di DPR dan di Badan Legislasi. Sehingga memang boleh-boleh saja orang punya. Namanya juga alam demokrasi kan, siapapun boleh bicara, siapapun boleh menilai. Tetapi khusus mengenai KUHP ini sudah menjadi satu keputusan politik orang bernegara. Sebagai warga yang baik, saya kira kita harus hormati keputusan ini. Saya boleh merespon. Memang di pemerintahan Pak Jokowi ada plan ya soal konsep. Misalnya konsep diundangkan tapi belum mengikat 3 tahun. Dulu konsep ini ditolak oleh pemerintah kalau bicara putusan MK di Cipta Kerja. Tapi di sini dipakai. Kedua, soal proses. Di dalam putusan 91, model partisipasi bermakna ditentukan dalam pemenuhan 3 hak. Jadi hak publik terpenuhi dalam menyampaikan partisipasinya atau tidak karena 3 hak. Hak untuk menyampaikan pendapat sudah dipenuhi, ya sudah datang ke DPR dan segala macam. Kedua, hak kemudian diterima pendapatnya. Yang ketiga, hak kalau pendapatnya ditolak dijelaskan. Nah ini yang belum ada nih. Publik ingin tahu kenapa 218 ditolak, apa alasannya. Bagaimana menceritakan kepada publik. Gitu ya. Jangan kemudian ketuk palu segera. Alasan Bang Ngabalin tadi bahwa tidak mungkin 260 juta orang didengar semuanya, enggak mungkin juga. Tetapi bagaimana kemudian mendengarkan aspirasi itu yang paling penting. Saya tidak melihat ada upaya yang diterima, dijelaskan kenapa diterima, yang ditolak, kenapa itu alasan ditolak. Nah, bagi saya di titik ini partisipasi bermakna itu hilang. Perlu diingat meskipun ini tidak tepat betul dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi fase ketika undang-undang ini dibuka kembali perdebatannya oleh Presiden Jokowi, sebenarnya telah berlaku Undang-Undang 13 yang dibuat oleh beliau ya. Dalam konteks Undang-Undang 13 itu ada konsep yang namanya Regulatory Impact Assessment dan ROCIPI.
konsep ini kurang lebih menentukan sebuah undang-undang itu punya impact apa bagi publik. Diteliti dulu tuh, dilihat. Di dalam konteks ini tidak ada tuh Pak Wamenkumham yang paling maju ke depan di pihak pemerintah untuk mensosialisasikan gagasan RKUHP baru ini, tidak menjelaskan dampak-dampak yang mungkin terjadi. Dikatakan oleh Bang Tobas tadi ada baiknya, cuman tidak ada penjelasan ilmiah dan katakanlah ya parlementer secara resmi menjelaskannya. Saya tidak melihat ini sebagai katakanlah tidak ada niat untuk menjelaskan, tetapi bagi saya ini perlu segera diputuskan. Memang uniknya 3 tahun. Oke, di konteks ini mudah-mudahan tidak digunakan selama periode berakhirnya Pak Joko Widodo. Tapi bukan tidak mungkin ini malah menambah polarisasi publik. Artinya jangan-jangan 3 tahun itu boleh menghina presiden, 2025 baru tidak boleh menghina presiden kan gitu. Jadi malah ada ruang yang perlu kita menghormati Pak Presiden. Jangan semua hal dianggap sebagai hinaan gitu ya, harus dilihat dari kritik. Yang unik lagi adalah bagaimana bisa menjelaskan pembedaan antara menghina dan mengkritik. Itu masih jadi ada penjelasannya, Bang Taufik pasti ke arah penjelasan 240. Tapi kalau dibaca betul penjelasan 240, yang dijelaskan mengkritik itu adalah bla 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 karena kepentingan umum. Praktiknya Bang Tobas pasti paham betul kenapa dia kemudian pada dasarnya menolak pasal ini, tapi karena katakanlah kompromi politik, maka yang diperjuangkan yang bisa terbaik diperjuangkan. Komisi 3 sama pemerintah harus menanggapi sesaat lagi Bang Ferry. Nanti Bang Immanuel juga kita libatkan di Catatan Demokrasi, tetaplah bersama kami pemirsa. Undang-undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Kita ini kan harus melalui mekanisme konstitusi. Kita kan semakin beradab, semakin baik, kepatuhan terhadap konstitusi, kepada hukum. Maka setelah disahkan, mekanisme yang paling pas adalah judicial review. Untuk itu, kalau ada pasal-pasal yang dianggap kita langsung akan coba meminta Bang Tobas untuk membahas bagaimana kemudian lembaga negara bisa merasa terhina, Bang. Ya, kalau saya mau menjelaskan dulu supaya kita tidak keliru pemahamannya soal masa transisi. Ya, jadi masa transisi ini memang konsep yang bukan konsep baru masa Presiden Jokowi kemudian dibuat ada ketentuan mengenai masa transisi. Ini konsep sudah sejak lama, sejak KUHP ini dirumuskan, memang dipersiapkan harus ada masa transisi. Kenapa? Karena ini KUHP, bukan undang-undang biasa. Ya, KUHP yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat pidananya. Karena itulah butuh masa transisi, butuh sosialisasi, butuh pemahaman kepada seluruh pihak baik masyarakat, terutama juga para penegak hukum. Yang kedua, kenapa dia butuh masa transisi? Karena ini KUHP terdiri dari 2 buku, buku 1 dan buku 2. Buku 1-nya itu berisi prinsip-prinsip hukum, ketentuan-ketentuan umum, yang banyak hal-hal yang baru, yang sebenarnya buku 1 ini sangat progresif, ya. Asas-asas yang dulu belum ada di akhir abad 19 ketika KUHP existing ini dibuat, ya, sekarang sudah ada ditambahkan. Nah, jadi KUHP baru ini berdasarkan buku 1 KUHP itu KUHP yang restoratif, korektif, dan rehabilitatif, dan menempatkan pidana sebagai ultimum remedium. Beda dengan yang KUHP sekarang kita menempatkan retributif, semua seolah bisa selesai dengan pemidanaan, pemenjaraan dan sebagainya. Sekarang sudah berubah. Nah, karena itulah maka butuh waktu yang cukup untuk mensosialisasikan kepada aparat penegak hukum, yang kita harapkan ketika aparat penegak hukum bisa mengubah cara pandang ya, paradigma perspektif ya terkait dengan penegakan hukum pidana, bahkan membangun budaya baru di tengah-tengah masyarakat. Itu yang kita harapkan hasil dari KUHP baru kita. Jadi membaca buku 2 itu berisi tentang delik, membaca buku 2 terkait dengan delik yaitu perbuatan dan sanksinya harus satu nafas dengan buku 1 yang berisi dengan prinsip-prinsip dan panduan bagaimana melaksanakan delik-delik ini. Saya mau jelaskan soal masa transisi, bukan begitu penjelasan ilmu perundang-undangannya. Pasal 87 Undang-Undang 12, Junto Undang-Undang 13 2020 menjelaskan ada 3 kenapa ada masa transisi. 1, belum siap sarana, prasarana, sumber daya manusia. Kenapa dibutuhkan 3 tahun sosialisasi? Ini kan buku kitab Babon ya.
besar sekali gitu ya kitab, sehingga butuh kemudian penyadaran-penyadaran baru bagi aparat penegak hukum, warga negara dan lain-lainnya. Kita tidak persoalkan itu. Persoalannya adalah ada pasal-pasal yang saya anggap sebagai nila dalam susu sebelanga. Banyak pasal yang bagus, gara-gara beberapa pasal rusaklah kitab yang disusun para maestro hukum pidana Indonesia ini. Itu yang tidak terekspos. Bang Immanuel mungkin ingin komentar sebelum ke Bang Taufik Ini, Basari, pasal-pasal yang mungkin. Sebetulnya kita senang-senang aja ya, anak bangsa ini membuat sebuah terobosan dengan membuat produk undang-undang. Tapi dari beberapa pasal yang kita lihat, roh dan nafas mental kolonialnya masih terlihat daripada kita sebagai anak bangsa yang selalu menjunjung tinggi prinsip dalam masyarakat demokratis kita. Kita lihat hampir semua dari pasal 1 yang dari 13 pasal yang kita tolak ini kan rohnya, ini buat roh negara yang sangat totalitarian sekali, bangsa-bangsa yang otoriter lah ya kita lihat. Dan ini kan tidak bagus, apalagi soal mengkritik. Kekuasaan itu semau-maunya aja bisa menerjemahkan yang namanya kritik dan penghinaan. Dan itu sudah terjadi di saya sendiri pernah terjadi itu, dan saya lihat di kawan-kawan saya sendiri. Kalau semuanya bisa menafsirkan semau kehendaknya, sama juga kita memberi ruang kekuasaan semau-maunya juga. Artinya apa? Rakyat tidak mendapatkan kontrol. Dan ini jauh dari napas kita sebagai bangsa yang sangat demokratik. Dan ini harus kita tolak, tidak bisa tidak. Nah tadi Bung Tobas sudah luar biasa, berdialog itu memang penting. Nah yang kita kritik kemarin kayak, ya kalau mau ke MK aja, MK-nya beda pandangan aja dicopot besoknya. Mau gimana? Ruang hukum yang mana lagi kita mau percaya gitu loh. Nah disinilah pentingnya dialog. Makanya saya sih masih percaya lah ya dengan adanya kawan-kawan saya di DPR. Mungkin mereka juga lengah, terlalu letih merumuskan undang-undang yang berat ini. Atau mereka malas atau apalah saya tidak tahu. Tapi semangatnya kawan saya ini tidak berubah. Apalagi Bung Balin. Kita jangan sampai memberi ruang kekuasaan terlalu besar. Ini bahaya. Karena dalam masyarakat demokratik, kritik dan sebagainya itu hal yang biasa. Dan ini memang harus kita sadarkan publik dengan hal-hal yang kritis. Jangan lagi, ini saya takut logikanya ini logika feodalistik sekali. Gitu loh. Undang-undang korupsi yang dulu dapat denda 200 juta, sekarang cuma 10 juta. Nanti ramai-ramai orang korup. Pidananya minimum 2 tahun, maksimum 20 tahun. Orang korupsi nanti ramai-ramai. Kenapa minimum misalnya 15 tahun, maksimum ya hukuman seumur hidup. Mungkin publik merasa senang lah. Undang-undang di sini undang-undang korupsi, dikorupsi juga dendanya. Dulu kemarin kan 200 juta, sekarang 10 juta. Undang-undangnya aja dikorup. Saya bilang, kacau ini. Oh gimana bangsa ini mau maju? Undang-undang yang menjadi harapan aja dikorup. Kedua juga, kita ini kan bukan Afghanistan. Seperti polisi moral. Kok negara ini seperti mencerminkan polisi moral? Gak bisa. Sampai ada undang-undang persoalan asusila itu. Yang apa itu pasal berapa itu kita lihat. Kacau. 411, 412. Nah itulah. Jadi ya kita jangan sampai menjadi mundur ya. Jadi mundur seperti bangsa yang kecenderungannya lebih otoritarian, yang itu yang kita tolak sampai detik ini. Semangat saya untuk berjuang di 98 itu sampai detik ini tidak akan saya rubah. Makanya saya khawatirkan kita tidak lagi memiliki semangat perubahan. Memang tadi Bung Abalin bilang iya, undang-undang ini berlaku 3 tahun ke depan, tidak mungkin sekarang gitu. Tapi orang opini seakan-akan ini kan kepentingan presiden. Saya yakin ini bukan kepentingan presiden. Kepentingan siapa? Ini kelengahan orang-orang yang idiot. Yang tidak mencerminkan bahwa dia tidak mampu beradaptasi terhadap masyarakat yang sangat demokratik, yang kritis. Dan ini harus kita kritik. Mungkin jangan-jangan pernyataan saya hari ini, orang yang pertama yang akan dipenjara karena undang-undang ini. Itu loh. Karena saya anggap bahwa mereka-mereka itu yang coba merumuskan ini beberapa ya, saya tidak mau bilang semua atau tidak menjeneralkan. Beberapa orang-orang idiot yang di parlemen sana dengan watak malas dan korupnya, dia tidak peduli dengan yang namanya kehendak rakyat itu sendiri. Bang Abalin. Semoga ini bisa dilaporkan dengan ketuanya nanti.
Itu 2024. Jangan ya semoga Toba juga tidak melaporkan saya ya, karena kita sama-sama pernah memperjuangkan bagaimana bangsa ini lebih punya kesadaran yang demokratik itu. Gitu Om Ngabalin. Bang Ngabalin, kalau misalnya contohnya seperti ini bisa kena pidana nggak dengan KUHP yang pasti dipidana. Justru dengan KUHP existing sekarang ini dia udah bisa dipidana. Nah itu dia. Kalau KUHP yang ini bukan bentuk kritik ya? Existing yang sekarang. Ini sekarang, bukan bentuk kritik. Kalau ke KUHP yang baru itu nggak bisa. Apanya mau dipidanakan dia? Coba dari sisi mana? Orang coba. 311 sudah dibatalkan MK. Yang mana? 311 sudah dibatalkan. Ya 311. Tetapi dari diksi dan narasi apa yang dipakai untuk dia bisa dipidanakan? Makanya itu Undang-Undang Dasar 1945, Noel, pasal 28, 28E turunan itu menyangkut kemerdekaan orang berpendapat, bukan? Turun lagi Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Si cantik manis tadi bilang. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Peraturan Kapolri mengeluarkan satu peraturan 27 deh kalau nggak salah tahun 2012 deh tentang tata cara pelayanan, pengamanan, penanganan seluruhnya tentang orang berpendapat di ruang publik. Apanya yang dikhawatirkan? Semua aturan diatur dalam negeri ini dengan kebebasan orang berdemokrasi. Gini Om Ngabalin, semua ini dari pasal ini diberi ruang tafsir kekuasaan. Kekuasaan bebas mentafsirkan. Kalau Toba bilang ada batasan-batasan, nggak mungkin tidak. Itu salah nanti siapapun yang berkuasa. Noel, ada jaminan Noel, nggak siapapun nanti berkuasa tidak melakukan tafsir itu? Nggak bisa. Ada nggak? Ada yang nggak memberi jaminan itu? Orang tidak menafsirkan undang-undang karena undang-undang itu sendiri menjelaskan tentang penjelasannya masih teknis tidak substantif. Brother, gimana? ente Tadi dengar kayak dulu. soal ambulan katanya. Nanti jangan sampai nanti ambil ambulan. Loh, kekuasaan ini Noel. bisa bikin ambulan 10 Noel ambulan, dengar, 20 Noel ambulan, dengar. 50 Tadi ambulan. Noel ngomong, saya diam, saya dengar. Silakan Bang Ngabalin. Noel ingat baik-baik. Undang-undang itu menjelaskan tentang dirinya termasuk di dalam penjelasan. Penjelasan itu adalah rangkaian dari undang-undang itu sendiri. Itu sebabnya kenapa dibutuhkan komponen-komponen turunannya. Undang-undang itu dibutuhkan 3 tahun karena apa? Karena ada peraturan Kapolri, ada peraturan Kumham dan lain-lain sebagainya. Itu sebabnya membutuhkan 3 tahun agar sosialisasi dalam seluruh dimensi kehidupan manusia itu bisa terkait dengan kitab undang-undang hukum pidana ini. Kenapa? Karena ada peristiwa hukum, ada peristiwa pidana, di mana tempatnya, waktunya, kapan, sanksinya bagaimana. Diatur itu semua. Tidak bisa ada orang menafsirkan itu sesuka hatinya. Ya. Jadi gini, tunggu udah bicara juga saya dengar. Karena tunggu udah. Abang belum menjelaskan bagaimana cara menghina lembaga negara itu, saya ingin dengar. Udah dengar baik-baik. Nanti tentu Tobas akan bisa menjelaskan itu. Toba akan bisa menjelaskan. Tapi yang saya mau katakan supaya begini. Kenapa kita tidak bangga dengan kitab undang-undang hukum pidana yang dibuat oleh tangan dan pikiran anak-anak negeri ini. Itu loh. Waktu undang KUHP kolonial dulu kita protes. Sekarang ini sudah dibuat KUHP-nya. Sampai situ dulu Bang. Kalau kita bangga. Tapi kalau watak dan semangatnya masih mental kolonial, apa yang mau dibanggakan? Kasih tahu supaya dia ngerti makanya ini diskusi yang mana, pasal mana, ayat mananya. Dan Noel. 1 dari 9 yang kita tolak itu semangatnya semangat kolonial. Kasih tahu supaya dia bisa jelaskan karena dia yang proses ini di parlemen. Nah itu makanya tadi kita jelaskan. Ini ada 218, 240. Oke, 218 umpama 2 seperti 218. Dia bisa jelaskan itu perkara. 218, 256 antara semuanya. Bang Noel, adik manis ini juga ingin bertanya. Yang sulit-sulit ke Bang Tobas ya. Bukan, karena pembahasannya di parlemen. Ditahan dulu Bapak. Iya kan? Tidak di KSP, tidak di kita masih punya segmen di pembahasan di parlemen melibatkan pemerintah. Kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Kalau hari ini saya tidak berhasil waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Seolah-olah mengatakan bebas berhubungan seks walaupun belum nikah. Tapi kalau anaknya keberatan atau ibunya keberatan, itu baru pidana. Di mana logika hukumnya ini?
Oke, sekarang kita kasih kesempatan nih, catatannya makin banyak. Revisa dari tadi hanya menyimak ya. Nah itu dia, silahkan dilontarkan di meja catatan demokrasi, Rev. Oke, di sini aku tadi menyimak banget percakapan bapak-bapak di sini yang seru banget. Ada beberapa hal yang pengen aku tanya ini. Mungkin pertama, aku mau bertanya nih, kan Bapak tadi bilang bahwasanya masyarakat harus tunduk kepada keputusan yang sudah ada di parlemen itu sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa masyarakat tunduk ketika proses yang ada di parlemennya sendiri itu aja cacat? Berapa banyak DPR melakukan rapat dengar pendapat? Apakah hak-hak yang sudah disebutkan tadi seperti hak didengar, hak untuk diterima pendapatnya, dan hak ketika pendapat tersebut ditolak dijelaskan, apakah hal tersebut juga sudah dijelaskan oleh DPR? Tentunya saya rasa belum, karena saya sebagai salah satu orang yang membuat kajian terhadap pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP kemarin, saya rasa kajian yang saya berikan dan kajian tersebut argumennya ditolak, saya merasa tidak ada alasan mengapa DPR menolak kajian tersebut. Sehingga di sini dapat saya sampaikan bahwa DPR-nya saja itu sudah menyeleweng. Lalu bagaimana bisa masyarakat disuruh patuh sama DPR yang udah nyeleweng? Justru tugas kita di sini harusnya mengkritisi dong. Jangan sampai DPR di sini semena-mena, karena hukum dibuat untuk membatasi kekuasaan. Jangan sampai kekuasaan di atas hukum. Hal itu adalah cacat, karena apa? Indonesia saja adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Bang Tobas. Ya, jadi pembahasan KUHP ini sudah sedemikian lamanya, bahkan sebelum saya menjadi anggota DPR. Ya dari tadi zaman Bang Abalin 2020, 2004, 2029 masih Pak Muladi, kami udah bahas ini bareng. Iya betul, makanya dari Bang Abalin masih menjadi anggota DPR periode 2004-2009 sudah dibahas. Kemudian periode 2014 itu dibahas, 2014-2019 dibahas, bahkan sampai pada keputusan tingkat pertama. Nah, menurut teman-teman, karena saya baru menjadi anggota DPR pada periode ini, menurut teman-teman di periode yang lalu, ya, ketika 2014-2019 itu sedemikian banyaknya yang sudah diundang, didengarkan pendapatnya, dibahas satu persatu isu-isunya. Jadi sebenarnya bukan hanya masa periode ini saja, ya, proses pembahasan itu, proses meminta pendapat, proses kemudian berdialektika itu sudah sejak lama. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, menyambung juga yang disampaikan oleh Bung Ferry tadi terkait dengan soal partisipasi bermakna yang sudah disampaikan, didengarkan, ya, kemudian dibawa untuk didiskusikan. Yang menjadi pertanyaan dari Bung Ferry sama Rafina kan revisa itu kan soal penjelasan. Nah, memang problemnya adalah ketika diputuskan itu kan setelah diputuskan baru kemudian kita bisa jelaskan satu persatu mengapa ini kemudian diakomodir seluruhnya. Kan ada juga yang diakomodir seluruhnya 100% diambil, ada. Jadi variannya macam-macam. Ada yang diakomodir tapi dalam bentuk kita rumuskan ulang. Semangatnya diambil, poinnya diambil, tapi rumusannya memang tidak persis sama seperti tuntutan yang disampaikan. Ada juga yang dalam bentuk diakomodirnya dalam penjelasan, tambahan penjelasan. Jadi macam-macam bentuknya. Ada yang kemudian tidak terakomodir, ada juga. Ada juga. Nah, jadi ada yang juga dihapuskan pasalnya. Nah, jadi macam-macam variasi terkait dengan akomodir dari tuntutan-tuntutan masyarakat. Makanya karena itu tadi saya berulang kali sampaikan, ayo kita cek proses pembahasannya. Mana yang diakomodir, mana yang tidak diakomodir. Jadi jangan kemudian mengeneralisir bahwa seolah-olah tidak didengarkan seluruhnya, tidak diakomodir dan sebagainya. Nah, sekarang soal penjelasan, ya. Dalam diskusi kita ini, ya, secara singkat dan padat saya ingin sampaikan bahwa tadi pendapat-pendapat tadi bahwa negara harusnya dalam posisi dia memberikan ruang kebebasan yang luas, posisi kekuasaan itu seperti apa, itu betul. Tapi jangan salah, ada juga pendapat lain, termasuk pendapat dari para guru-guru besar, bahwa dalam hukum pidana juga selain melindungi masyarakat, juga harus mengatur agar kekuasaan ini juga bisa berjalan, ya, dengan perlindungan-perlindungan hukumnya terkait dengan hukum pidana. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi begini, jadi pendapat ini ada, betul yang disampaikan kita semua di sini, termasuk juga saya pun juga dalam posisi yang sama sebenarnya dalam pendapat ini, tapi juga ada pendapat lain. Nah, karena itu saya jelaskan dalam kesempatan ini bahwa kenapa akhirnya rumusannya menjadi seperti itu. Karena dua pendapat ini yang coba kita akomodir, ya. Akhirnya kita carikan jalan tengah, ya. Kekhawatiran kita coba jawab dengan membuat rumusan batasan yang mudah-mudahan kekhawatiran itu tidak terjadi, ya, dengan batasan-batasan. Tapi di sisi lain
pendapat para guru besar, pendapat para ahli, pendapat beberapa kalangan masyarakat yang merasa bahwa memang tetap harus ada pasal yang memberikan perlindungan bagi harkat martabat kekuasaan presiden dan sebagainya. Nah itulah yang kemudian juga terakomodir. Jadi pertanyaan saya ini ke pasal korupsi. Kenapa tadi sanksi minimal 200 juta menjadi 10 juta? Kok sanksi aja dikorup? Diskonnya gede banget. Diskonnya gede banget. Ini ada kaitan dengan buku 1. Ini semangat korupsinya yang kuat atau semangat perubahannya? Bukan. Jadi gini, KUHP itu adalah rekodifikasi. Ya, kemudian ada buku 1 yang kita membuat satu satu konsep yang membuat semuanya sama. Ya, contohnya begini. Ya, ancaman pidana kita buat dia ada kategori yang perbuatan tertentu maka dia ancaman pidananya 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang seumur hidup misalnya begitu. Termasuk juga kategori dendanya. Kita juga sesuaikan dengan kategori beratnya pidana ini. Nah terkait dengan berkurangnya ancaman minimal menjadi 2 tahun, itu berdasarkan keterangan dari tim Perumus ya. Itu berdasarkan satu kajian bahwa dalam satu kasus-kasus korupsi itu peran masing-masing berbeda-beda. Nah ketika kemudian seorang hakim sudah dipatok bahwa minimal itu 5 tahun, sementara ada juga peran-peran tertentu dalam kasus korupsi. Misalnya dia perbantuan atau dia hanya sekedar ya ketidaktahuan, kebodohan dia akhirnya dia terlibat dalam kasus itu, yang akhirnya si hakim jadi terikat dengan batas minimal bawah itu, maka akhirnya ketidakadilan yang muncul. Oleh karena itu, ini kan soal rentang. Bukan dengan ada pasal ini memungkinkan orang untuk lebih korup. Karena gini, dengan rendahnya tuntutan minimalnya, kemudian sanksinya dari 200 juta menjadi 10 juta, ini orang saya yakin ke depan ini orang berbondong-bondong menjadi koruptor. Karena ini dendanya dikit, dihukumnya juga dikit kok. Ini soal penyesuaian konsepsi pidana. Jadi ini kita soal konsep. Lihat, gini, ini realita ya, realita. Penegak hukum kita ini masih lemah. Lihat ruang pengadilan kita juga masih lemah, hakimnya juga masih lemah. Kita harus berani mengkritik itu. Betul. Nah karena artinya itu ruang korup, transaksi dalam hukum itu sampai detik ini masih ada. Betul. Penegak hukum salah satu aktornya. Nah karena itu kan kita harus bisa memilah. Ya permasalahannya di mana? Apakah permasalahannya ada pada rumusan pasal atau permasalahannya pada implementasi yang harus kita juga perbaiki. Jadi soal implementasi memang kita punya PR banyak nih. Ya, yang karena itulah maka jangan-jangan produk pasal ini hasil kompromi para anggota dewan yang wataknya korup. Enggak. Bukan. Enggak apa-apa. Ada lobby-lobby sih enggak masalah kok. Enggak ada. Ini soal konsepsi. Jadi memang tadi ya kita harus menyesuaikan ya kategori perbuatan tertentu dia masuk dalam kategori mana. Tidak dipukul rata. Beratnya enggak, dia jadi ada kategori-kategorinya ya. Perbuatan ini dia masuk kalau dia berdenda maka kategori 1 kah, kategori 2, kategori 3 sesuai dengan ringan beratnya. Kemudian juga ancaman pidana ya. Juga harus disesuaikan dengan itu supaya kita punya keseragaman. Nah, itu juga kalau maksimumnya 20 tahun, efek jerahnya di mana? Orang 20 tahun. Oke, sekarang buku 1 ya. Buku 1 itu kita memang mengubah paradigma pemidanaan kita. Soal efek jera, soal balas dendam, itu ada di KUHP existing yang lama ini, produk kolonial. Ya. Dan produk baru kita ini. Berarti korupsi nggak perlu efek jera dong Bang? Bukan begitu, salah memahaminya. Bukan begitu. Dengan buku 1 baru kita mengacu pada pemidanaan modern. Ini konsep juga, konsep universal sekarang ada di dalam diskusi kriminologi, diskusi hukum besar. Sedikit lagi, nggak apa-apa, saya cuma sedikit saja. Nah jadi, oleh karena itu, ya maka buku 1 baru itu kita memuat konsep-konsep pemidanaan baru. Kita membuat pelaku itu tidak sekedar dihukum menimbulkan efek jera pembalasan, bukan. Tapi bagaimana pelaku itu bertobat, bagaimana pelaku itu menyadari kesalahannya, bagaimana masyarakat belajar dari proses pemidanaan yang ada. Itulah konsep baru pemidanaan modern yang sudah yang kalau yang produk kolonial itu sudah ditinggalkan. Mas Ferry dulu komentar. Mas Ferry. Ya, pertama bukan tidak ada yang baik di KUHP, banyak dibahas puluhan tahun. Makanya saya menggunakan istilah KUHP ini ibarat susu sebelanga yang ditetesi banyak pasal-pasal nila, rusak kebaikan-kebaikan itu. Makanya dari tadi Bang Tobas itu kan hatinya mendua, jauh di dalam hati itu betul-betul berpihak kepada publik, makanya dia coba cari jalan untuk melindungi publik. Tapi problematikanya begini, belum
dari tadi Bang Tobas maupun Bang Abalin bisa menjawab bagaimana lembaga negara itu merasa terhina. Padahal deliknya aduan. Bagaimana lembaga itu bisa datang sendiri? Dan harus pimpinan Kalau yang pemerintah melaporkan, Bang. mengatakan ini pembahasannya di DPR nggak bisa. Pembahasan itu berdua. Kejahatan ini dilakukan berserikat ya, antara pemerintah hingga memasukkan pasal-pasal seperti ini. Perlu diingat juga Bang, di dalam pasal-pasal KUHP yang saya katakan bermasalah ini, banyak sekali ruang sebenarnya bisa melibatkan publik. Makanya saya sepakat kalau pasal-pasal bermasalah ini disingkirkan. Ini betul-betul revolusioner. Pasal-pasal yang tersisa itu luar biasa hebat. Saya respect dengan banyak kajian terkait pemidanaan baru gitu ya. Kategori pemidanaan yang sangat menurut saya sangat bagus sekali. Ada sanksi pidana kerja sosial yang menurut saya itu merevolusi lapas kita di kemudian hari. Tetapi kan yang baik-baik ini dirusak oleh pasal-pasal demokrasi ini. Ada orang yang menitipkan pasal-pasal bermasalah sehingga hasil kerja para Orang yang menitipkan maksudnya siapa itu Bang? Orang yang menitipkan koruptor, pasal-pasal contoh bermasalah. ya. Masalahnya bukan di penjelasan Bang Tobas tadi. Masalah yang menarik misalnya di pasal peralihan soal tindak pidana. Dalam proses menjelang diberlakukan, ketika orang dalam proses peradilan, pasal peralihannya mengatakan, maka nanti akan dipilih pasal yang meringankan. Ini sedang jalan nih, masuk 3 tahun. Kalau kasus korupsi, tentu akan terdampak kepada pasal yang meringankan. Saya berpikir jangan-jangan menjelang 2025, dulunya para koruptor menunda-nunda proses persidangan, buru-buru mereka mengatakan sidang kami segera. Karena apa? Mereka akan mendapatkan kompensasi dari pasal yang meringankan. Secara azas hukum ada nih. Iya, justru Ya, itu asas betul, hukum. makanya saya itu asas setuju. hukum universal yang Betul, kalau kita azas salahkan berarti hukum kita menyalahkan satu universal prinsip hukum yang berlaku secara mestinya umum. dikesampingkan untuk memberantas korupsi. Khusus korupsi bagi saya tidak berlaku konsep azas universal. Saya akui itu memang ada azasnya. Ya, itu ya kita tidak gini. Kalau kita bicara soal konsepsi teoritik dan sebagainya, ya suatu asas hukum yang bersifat universal yang tadi disampaikan oleh Bung Ferry itu asas hukum. Ya, ketika seseorang dia sedang menjalani suatu proses hukum dan kemudian muncul ketentuan baru yang ada, maka yang lebih meringankanlah yang digunakan. Itu asas hukum universal gitu loh. Jangan kemudian asas hukum universal ini kita harus pilah-pilah lagi untuk kasus tertentu tidak berlaku, yaitu kita tidak konsisten terhadap penerapan asas hukum. Jadi supaya kita juga dalam hal menerapkan pemikiran-pemikiran kita termasuk juga asas teori dan sebagainya itu secara lurus gitu ya. Menurut saya kita masuknya di situ. Tapi Bang ada juga azas ya untuk mengesampingkan azas universal karena perbuatan extraordinary. Ini kejahatan luar biasa loh. Kenapa itu tidak di-input? Kenapa diuniversalkan saja? Tapi tolong juga selain ini dijawab Bang, karena ini bisa dijelaskan oleh Bang Tobas dengan baik. Saya yakin beliau mengikuti dengan baik. Tapi tolong juga dijelaskan bagaimana cara lembaga negara tadi begitu ya. Bang Abalin, silakan Bang. Ada satu hal yang memang harus kita uraikan dengan baik bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah saat ini adalah bagaimana menyiapkan komponen-komponen turunannya setelah undang-undang ini KUHP ini ditetapkan. Karena itulah maka tadi saya memberikan contoh ketika ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28-28E tadi ada peraturan-peraturan berikut menyusul. Saya pastikan dan kita juga harus yakini tentang kedudukan posisi itu bahwa undang-undang turunannya atau komponen-komponen turunannya tidak akan mungkin bisa bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Bang, apa komponen turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam posisinya ketika dia sampai pada lembaga-lembaga teknis, polisi umpamanya, yang tadi dibicarakan itu adalah bagaimana pelaksanaannya di lapangan, bukan? Bagaimana undang-undang itu bisa mewarnai seluruh aspek kehidupan umat manusia. Harus dibuatkan, tidak mungkin tidak. Ada peraturan pemerintah yang harus diterbitkan oleh yang pemerintah Abang bicarakan itu untuk Kitab Hukum Acara.
Ya, artinya kalau ada polisi, ada kejaksaan. Kalau diatur lagi. Bagaimana cara dia melaksanakannya? Maka tentu ada kitab undang-undang hukum pidana. Bagaimana dia beracara? Bagaimana dia melakukan? Tentu harus ada kitab undang-undang hukum pidana, bukan? Nah ini acara pidana. Bang Tobas diminta jujur, tolong dijelaskan ke beliau konsep apa maksud kitab hukum pidana ada turunannya. Kalau yang beliau jelaskan semestinya itu turunan dari hukum acara. Iya, karena ketika dia sampai di lapangan, baik itu polisi maupun jaksa, maka yang dia pakai tuntunannya itu adalah kitab undang-undang hukum acara pidana. Yes. Kebawahnya itu adalah terkait dengan apa? Tidak, abang bilang tadi turunan dari kitab undang-undang hukum pidana. Peraturan pemerintah. Karena nanti akan lebih luas lagi tafsirnya. Jadi menurut saya Bang Tobas perlu juga sosialisasi ke istana. Begini penjelasannya. Ya, begini penjelasannya. Okay, Bang. Jangan sampai beda suara nih antara pemerintah sama DPR nih, Bang. Kitab undang-undang hukum pidana sampai pada lembaga-lembaga teknisnya, polisi dan jaksa. Maka pelaksanaannya merujuk kepada kitab undang-undang hukum acara pidana. Yang saya kasih contoh tadi itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh sahabatku adekku Noel. Ketika ada pelaksanaan di lapangan, umpama seperti satu undang-undang, bagaimana penerapannya di bawah, di lapangan. Itu yang tadi saya kasih contoh. Kalau ini clear, harus ada KUHAP untuk bisa menerapkan itu ke bawah. Kalau mau dibilang lebih terhormat dan cerdas dan punya semangat revolusioner, supaya tidak dibilang mentalnya kolonial banget, sudah hapus aja sih, kenapa susah sih? Ngapain juga didorong juga harus ke MK, kita lihat baru kemarin beda pandangan dicopot sama DPR. Jadi saya rasa gini, saya khawatir yang korupsi ini kejahatan yang luar biasa menjadi kejahatan yang biasa aja. Orang denda hukumannya ringan kok, 20 tahun belum potongan. Kita lihat ada orang yang dihukum 20 tahun, 7 tahun atau berapa tahun udah keluar kok. Gimana soal rasa keadilan buat masyarakat. Tapi di sisi lain, maling ayam 4 tahun aja dihukum tuh. Begini. Sampai sesusah-susahnya. Kita ini opinion leaders, pembuka pendapat. Dialog kita ini salah satu fungsinya adalah mengedukasi para pemirsa. Justru kita mengedukasi, kita mengedukasi, memberi informasi semangat perubahan, bukan semangat kekuasaan. Semangat perubahan itu bukan undang-undangnya diputuskan hari ini kemudian tidak setuju kita besok tahu, dibatalkan. Itu tak usah diajarkan Gak saya. Bisa begitu. Tak usah mengajarkan saya soal ada itu. Prosesnya, ada mekanismenya diatur dalam negeri ini. Justru gini dong, itulah kita harus tempatnya di Mahkamah Konstitusi, Noel. Bukan logikanya logika kekuasaan. Gitu. Gimana? Undang-undangnya diputuskan hari ini. Kalau kau tidak setuju, Noel, bukan besok dibatalkan. Bukan begitu tidak caranya. Begitu juga. Tidak seperti itu juga logikanya. Makanya itu ada proses masa transisi 3 tahun. 3 tahun itu supaya semua orang bisa melihat. Pemerintah juga bisa menyusunnya dengan baik. Bagaimana lembaga teknisnya dilaksanakan dengan baik. Bukan diputuskan hari ini, kau tidak setuju, besok dibatalkan. Betul, kalau gitu gini dong. Semangat untuk membatalkannya harus kita sepakati. Gitu. Sepakat nggak untuk dibatalkan berapa dari yang kita tolak ini? Tidak mungkin dibatalkan. Ya udah kalau gitu kita tolak. Kau melalui proses. Kita tolak itu. Tidak boleh ditolak. Ditolak dong. Kita dengarkan suara mahasiswa. Kita dengarkan suara mahasiswa. Cukup Bang Noel. Ini udah ditolak jadi keputusan politik negara. Ini sama-sama opini leader yang punya sudut pandang yang berbeda. Revisa silakan. Oke, di sini permasalahannya seperti yang udah dibilang tadi, katanya ada pasal yang diakomodir menggunakan penjelasan. Katanya ada peraturan turunan yang akan turun dari kitab undang-undang hukum pidana itu sendiri. Tetapi bagaimana kita yakin dari kitab undang-undang hukum pidana yang masih bermasalah ini bisa menurunkan peraturan turunan yang spesifik, yang konkret. Ini akan membuka celah peraturan turunan yang sama-sama multitafsir, peraturan turunan yang sama-sama cacat. Bagaimana ini? Jadi begini, makanya saya selalu menawarkan ayo kita buka rumusannya bersama-sama, kita baca bersama-sama, yang dimaksud bermasalah itu yang mana. Nah, dari kemudian itu dia makanya karena ini begini Tobat. Ini sama seperti itu, orang PBB itu, dia membaca draft tanggal 9 November. Sementara draft akhir dari penetapan KUHP ini sudah ada. Apa urusannya juga dia bicara tentang urusan dalam negeri kita, tentang undang-undang ini. Bang Ngabalin, disitulah persoalannya. Mari kita baca 240 soal penghinaan lembaga negara itu. Tolong dijelaskan tantangannya ya. Tantangannya mari buka. Nah saya tawarkan ayo kita buka 240 dan penjelasannya.
apa maksud menghina lembaga negara Baik, itu? Bapak, Tolong Bapak. jelaskan. Kita masih ada waktu sekitar 3 tahun nanti dari DPR dan pemerintah untuk mensosialisasikannya. Mohon maaf, durasi di sini sangat terbatas. Kita akan segera kembali sesaat lagi pemirsa, tetap di Catatan Demokrasi. Ya pemirsa, di studio Catatan Demokrasi sudah hadir Kiai Haji Subarno Syafi'i. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pemirsa Catatan Demokrasi di mana Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita sudah mengikuti satu diskusi yang luar biasa. Diskusi kemasyarakatan, diskusi kebangsaan, dan diskusi peradaban. Karena hukum tidak lepas dengan peradaban, dan dari hukum pula lah lahirnya tatanan sosial kehidupan manusia berbangsa dan bernegara. Kita syukur alhamdulillah dari tahun 63 saat ini kita baru punya undang-undang hukum pidana sendiri. Walaupun terus terang di sana ada sana sini banyak kekurangan produk manusia. Andai pun ada yang salah, ada yang kurang, ini satu ijtihad. Salahnya pun masih mendapatkan pahala. Saya hanya menekankan ke depan walaupun masih 3 tahun ke depan kita akan berlakukan ini undang-undang. Karena di dalam filosofi hukum agama, syariat itu adalah tatanan kehidupan manusia dengan asas dasar yang pertama, adamul haraj. Yani bagaimana menjauhkan daripada bahaya, menjauhkan daripada petaka, menjauhkan daripada segala macam permasalahan. Saya khawatir ketika hukum ini tidak berorientasi ke depan seperti itu, nanti malah hukum menjadi masalah. Yang kedua, ingat, saya hanya menyampaikan sebagai bagian daripada kehidupan masyarakat. Jadikan hukum ini adalah taklilut takalib untuk meringankan beban kehidupan masyarakat. Jangan hukum itu malah membebani masyarakat. Kalau sudah hukum itu membebani masyarakat, akan kembali membebani negara. Kalau sudah membebani negara, maka terus terang alangkah buruknya pembuat hukum dan perancang undang-undang ini. Bukan membangun bangsa dan negara, malah akan bisa merusak bangsa dan negara. Yang ketiga, setuju atau tidak setuju? Tadrib bitasrib. Memang harus melalui tahapan. Tidak bisa sekaligus. Ini masih ada 3 tahun. Mari kita lapang dada, tapi secara konstitusional. Bukan kita berteriak di jalanan. Sebagai bangsa yang beradab, ada lembaga kita. Di MK kita berbicara. Di situ akan diputuskan. Bukan di publik kita berkoar-koar. Malah akan kelihatan saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Saya juga paham. Masih ada 10 pasal yang saya perhatikan. Yang mengganggu pikiran saya. Bung Ngabalin tahu karakter saya. Dan ini adalah adik perjuangan 98 saya. Saya kenal betul beliau juga tahu saya. Oleh karena itu saudara-saudara, para pemirsa, dimanapun Anda berada, jadikan masa depan kita sebagai bangsa yang beradab. Andai pun masih ada kekurangan 3 tahun ke depan, yuk mari kita diskusikan dengan baik. Dengan lapang dada. Andai pun ada yang terpotong dan harus terganti, yang lebih baik dari manapun yang kita ambil, asalkan itu positif buat kehidupan bangsa dan bernegara ke depan, itu yang kita ambil. Unzur makol walatandur mankol. Lihat apa yang diucapkannya, jangan melihat siapa yang bicaranya. Walaupun lembaga pentinggi yang berbicara, tapi kalau isinya maaf hanya kotoran ayam, lebih baik kita cari telur ayam walaupun keluar dari keranjang ayam. Saya kira itulah. Walaupun ini perbicaraan kita ibarat pemain bola antara Argentina dan Belanda. Ya, ini antara Argentina dan Belanda sudah selesai, sudah tiup peluit. VR sudah dinyatakan bagaimana Argentina harus duduk untuk masuk ke dalam semifinal. Belanda oleh mati-matian dia berjuang, tapi apa boleh dikata? Tinggal tunggu nanti permainan akhirnya. Mudah-mudahan saya berdoa bangsa kita ke depan dengan lahirnya KUHP yang baru akan memiliki peradaban yang lebih tinggi dari seluruh bangsa yang lain. Boleh bangsa lain takut dan khawatir tentang KUHP yang dibicarakan kita hari ini. Sampai dunia lain belum apa-apa. Australia sudah ketakutan dan kebingungan. Terus terang, Qatar tidak pernah takut untuk menegakkan hukum. Ambillah contoh.
Bangsa yang beradab, bangsa yang konsisten dengan hukumnya. Kalau kita konsisten dengan hukum kita, peduli apa dengan bangsa lain? Mereka tidak ada kontribusi besar kepada bangsa kita. Cuman satu pesan saya, Pak Jokowi pernah bilang, miskinkan koruptor. Ini mumpung ada Pak Ngabalin saya bicara. Kalau sudah pesan Pak Jokowi miskinkan koruptor, kenapa masih ada di dalam KUHP ini koruptor seakan mendapatkan peluang dan keringanan? Salam saya untuk Pak Jokowi melalui Pak Ngabalin, mudah-mudahan nanti bisa diskusikan bareng-bareng. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Ismarul, langsung dicatat sama Bang Ngabalin. Terima kasih banyak, nanti disampaikan kepada Pak Jokowi. Terima kasih banyak Bang Taufik Basari. Terima kasih Rafisa, terima kasih juga sudah hadir di sini Bang Ferry. Bang Noel, terima kasih. Pemirsa, kita akhiri catatan demokrasi hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.